terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Shalom Sobat Teruna, selamat datang di Teman Podcast. Kami hadir untuk menemani kalian. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan selamat menyambut tahun baru. Saat ini kita akan berjumpa kembali di podcast Renungan Singkat. Nah, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Demikianlah bacaan kita. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawanya sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darahnya manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, yang bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Berbagailah di antara kita yang menaruh hatinya dengan sungguh-sungguh untuk siap mendengar, membaca, dan menerapkannya dalam hidup kita. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan singkat dengan tema Tuhan Allah selalu mengampuni. Adik-adik, Allah selalu senantiasa memberikan kesempatan kepada kita tanpa terkecuali untuk memulai sesuatu dari awal dalam hidup kita. Kita sering mengecewakan Allah, lalu kita memohon ampunannya dan berjanji tidak akan mengulang untuk berbuat dosa. Allah mau mengampuni, kemudian kita memulai hidup baru kembali. Ini terjadi terus-menerus dalam kehidupan setiap hari, yang tidak hanya terhadap adik-adik saja, tetapi juga terhadap kakak lain juga demikian. Hal ini ternyata juga terjadi di dalam keluarga Nuh yang mewakili umat manusia. Allah memberi kesempatan lagi kepada kita untuk memulai hidup baru bersamanya di dunia ini. Ini sungguh suatu penghormatan bagi kita sebagai umat Allah. Allah menyatakan bahwa manusia menurut gambarnya sendiri, kemudian diberikan tugas dan tanggung jawab melalui Nuh untuk tinggal di bumi, melakukan dan menguasai serta memelihara apa yang ada di dalamnya. Serta Allah membuat segala ciptaan lain tunduk kepada manusia. Allah memberikan jaminan bahwa Dia akan mempertahankan keberlangsungan kehidupan manusia. Kemudian Allah tidak hanya memberikan jaminan, tetapi mengadakan perjanjian, dan Allah berjanji untuk tidak mendatangkan lagi air bah. Hal itu ditandakan dengan pelangi yang berbentuk seperti busur. Pelangi melambangkan kasih pemeliharanya Sang Pencipta yang melingkupi di atas segala ciptaannya. Adik-adik, Allah selalu senantiasa memberi kesempatan kepada kita. Dengan itu, jangan pernah menyia-nyiakan pengampunan
yang dianugerahkannya. Hiduplah selalu bersama dengan Allah dan peliharalah bumi dengan bertanggung jawab. Lewat apa? Lewat tugas dan keberfungsian hidup kita. Mari menjadi umat yang setia dalam memegang teguh dan melaksanakan perjanjian dengan Allah. Adik-adik, melalui bacaan kita pada hari ini ada beberapa poin yang bisa abang sampaikan. Poin yang pertama yaitu segala yang pelik akan selesai dalam peluk, terutama pelukan Sang Ilahi yang merangkul dan memenangkan kita semua. Saat ini kita masuk pada tahun 2021, tahun baru. Tahun 2020 begitu banyak coretan-coretan yang sangat membekas yang terkadang melukai hati Tuhan. Terkadang kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh sederhana, kita melanggar dan tidak menghormati apa perintah dari orang tua. Dengan itu, Allah selalu mendamaikan kita agar kita kembali sadar dengan sungguh dan tulus untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Dengan kata lain, di dalam hidup baru, yang artinya di tahun 2021 kita dituntut bukan hanya memiliki baju baru, kue baru, sepatu baru, perhiasan baru, segala sesuatu yang baru dalam bentuk material, tetapi di tahun 2021 kita dituntut bagaimana keberfungsian hidup menjadi hidup yang baru, hidup yang akan memulai segala sesuatu yang penuh kebenaran dan seharusnya, yang artinya kita dituntut untuk bagaimana keberfungsian kehidupan saya dan adik-adik Toruna mampu melakukan segala sesuatu tindakan yang benar dan tepat guna. Itu poin pertama. Poin kedua adalah kita diberikan tugas tanggung jawab untuk mengelola segala ciptaannya. Dengan catatan, mengelola bukan berarti kita harus mengeksploitasi atau menghancurkan atau terlalu berlebihan dalam memangkas segala ciptaannya. Itu adalah sesuatu pernyataan yang salah. Namun mengelola yang dimaksud bagaimana kita harus menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Contoh, ada satu slogan yang mengatakan, jika satu orang yang menebang pohon, maka ribuan orang yang akan berdampak buruk. Tetapi sebaliknya, jika satu orang yang menanam pohon, maka ribuan orang yang akan menikmatinya. Melalui slogan ini kita dituntut untuk bagaimana kita menjaga alam. Alam itu tidak hanya pohon, tetapi segala ciptaan yang ada. Dengan kata lain, 2021 kita dituntut bagaimana kita memfungsikan hidup menjadi hidup yang baru. Yang kedua, bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup baru di tengah-tengah segala ciptaannya, yang tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi segala ciptaan yang ada. Demikianlah renungan singkat kita pada hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan mampu menyentuh kita semua, mampu memperbarui kehidupan kita. Amin. Maka adik-adik, demikianlah renungan kita saat ini. Mari kita menyatu hati untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku dalam memelihara bumi dan segala isinya dengan bertanggung jawab sebagai wujud syukur atas pengampunan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ampunilah kami ketika kami terlalu berlebihan atau terlalu besar-besaran untuk mengeksploitasi segala ciptaan-Mu. Ketuklah hati kami sehingga kami paham dengan tugas tanggung jawab yang Engkau berikan pada kami. Di tahun 2021, kami akan memulai sebuah perjalanan kehidupan. Kami akan menyambut segala misteri dari-Mu ya Tuhan. Apapun itu, bagaimanapun kondisinya, kami siap menerimanya. Dan kami bersyukur untuk tahun 2020,
tahun yang penuh dengan tangisan, tahun yang penuh jeritan, tahun yang penuh dengan tetesan air mata, bahkan tahun yang penuh kebahagiaan. Kiranya tahun-tahun yang telah kami lewati sebagai rasa syukur kami untuk membekali dalam memulai perjalanan baru di kehidupan selanjutnya. Amin. See you next week, teman.